kalian sudah masuk di bab 4, yaitu apa? Ya, membangun berbagai aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile itu aplikasi pada umumnya itu ada di handphone kalian, ya, smartphone atau HP kalian, ya, yang sering kalian gunakan. Nah, itu kan di dalam handphone itu ada sistem operasinya. Nah, sistem operasinya apa tadi? Ya, Android. Ya, kalau Samsung, kalau ini pasti Android dalamnya itu. Nah, berarti kalian membuat aplikasi Android, ya. Sebenarnya ada gitu yang dikhususkan pengembang untuk membuat aplikasi Android, namanya misalnya pemrograman Android Studio. Nah, karena sekarang sudah berkembang, ya, teknologinya sudah ada istilah AI, ya, singkatan dari apa? Ya, AI, ya, artificial intelligence, ya, yaitu kecerdasan buatan. Banyak sesuatu atau hal yang berkaitan dengan teknologi itu menggunakan kecerdasan buatan. Nah, sekarang dalam bahasa pemrograman juga sudah ada yang menggunakan AI, ya, atau kecerdasan buatan. Nah, salah satunya itu yaitu pemrograman MIT App Inventor namanya itu, ya, bahasa pemrogramannya MIT, ya, MIT App Inventor. Nah, itu berbeda dengan bahasa pemrograman yang sebelumnya kalian pelajari. Kalau sebelumnya kan kalian di semester ganjil itu pemrograman C++. Nah, itu kan compilernya menggunakan dev C++, ya. Sudah tahu kalian kan cara membuat pemrograman bahasa C++ seperti apa, dimulai dari coding, kemudian di compile, kemudian di run, kemudian hasilnya ada, ya, tampil hasilnya. Nah, kalau di App Inventor ini, ya, jadi kalian membuatnya itu di browser, ya. Kalau di browser berarti bisa menggunakan Google Chrome, ya. Pokoknya lebih menarik dari pemrograman yang kalian pernah pelajari, ya, yang C++-nya. Nah, Bapak langsung saja Bapak praktekkan cara membuat program di MIT App Inventor, ya. Bisa dibuka Google Chrome-nya di sini. Kemudian masuk di user kalian, ya. Nanti kalian wajib mempunyai user atau akun email, ya, yang ada di Google. Karena App Inventor ini dikembangkan sebelumnya oleh Google, ya. Bisa dibuka nanti MIT App Inventor, kemudian klik yang di sini, ya, ada tulisan MIT App Inventor, kemudian create, ya. Nah, di sini, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya, halaman project. Nanti akan ada beberapa project. Nah, bisa dibuat project baru dengan klik new project, ya. Kemudian projectnya berikan nama project sini, oke. Nah, ini tampilan awal atau lembar kerja kalian membuat program.
ada beberapa kolom di sini ya. Kalau judulnya ini kan di sini judul project ya, project 02, ada screen 1, kemudian ada yang paling pojok kanan ada designer di sini dan blog. Nah, yang kalian nanti akan sering dipraktekkan nanti akan memilih designer atau nanti akan memilih blog. Nah, kalau untuk desain ya, itu nanti kalian akan selalu membuat desainnya ya. Contohnya misalnya membuat tombol atau checkbox di sini ya. Banyak di sini user interface. Nah, kemudian di pilihan blog. Nah, di sini kalian nanti akan membuat blok-blok kode program. Jadi kode programnya sudah dibuatkan berupa blok atau berupa template. Atau kalau dilihat secara ini langsung ini ya, ini seperti puzzle. Jadi nanti menyatukan potongan-potongan bloknya itu, puzzle-nya ya. Nah, potongan-potongan itu sudah berupa perintah ya. Kalian tidak membuat codingnya, tidak membuat skripnya. Jadi skripnya udah dibuatkan berupa potongan-potongan puzzle itu, nanti tinggal disatukan. Ya, ini kan seperti puzzle ya. Tuh. Nah, ini blok ya. Jadi kalian nanti desain dulu, kemudian baru pilihan di blok sini, dibuat programnya. Perintahnya seperti apa? Ya, kalau sebelumnya kan kalian coding, buat proseduralnya, buat algoritmanya dulu kan, awalnya algoritmanya ini, kemudian flowchart, buat prosedur-prosedurnya, ya, baru dibuat codingnya. Nah, kalau sekarang itu berupa potongan-potongan, ya, blok yang memang di dalamnya skripnya sudah ada, ya. Nah, sekarang langsung saja Bapak sebelum dipraktekkan, Bapak jelaskan dulu secara singkat aja ya. Jadi ada beberapa tools ya pada app inventor ini. Yang pertama, tools yang ada di halaman desain atau designer ini. Yaitu ada tools ada kolom ya. Kalau Bapak bilang ini kolom palet, kemudian kolom viewer. Ini Bapak perbesar ya. Kemudian ada kolom all komponen dan kolom properties. Nah, ada 4 ya. Nah, untuk kolom palet ini adalah jendela atau kolom untuk mengambil komponen-komponen yang dikategorikan dalam beberapa kategori untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan dibuat. Ya, misalnya kategori user interface, kemudian layout, media, sensor, ya, atau ada drawing dan animasi nanti di sini ada. Nah, yang sering nanti akan digunakan misalnya tombol button ini, ya. Nah, sebelum di palet ada viewer ya. Nah, ini untuk mengatur tampilan komponen ya. Jadi ada beberapa komponen yang diambil dari user interface. Viewer ini tampilan beberapa komponen. Jadi tampilannya ada di sini ya. Di tampilan screen 1 ini. Kemudian ada all komponen atau komponen di sini. Nah, di sini tempat untuk mengatur komponen-komponen yang telah diletakkan di viewer ini. Jadi pengaturannya ada di all komponen sini. Ya, pengaturannya. Kemudian satu lagi ada properties ya.
tempat untuk mengatur properti layar dan komponen yang digunakan pada aplikasi yang sedang dibuat ya. Seperti lebar tombol ini ya, kemudian warna, kemudian stylenya ya, kemudian ukuran hurufnya. Nah, itu ada di properties. Jadi ada 4 kolom ya: palette, viewer, komponen, dan properties. Kemudian di user interface nih ada button atau tombol ya. Nah, cara menggunakannya cukup klik di button ini, kemudian geser atau di drag ya, drag and drop ya, kemudian simpan di sini. Ya, ini fungsinya tombol ini untuk ketika diklik maka akan menjalankan perintah, ada perintahnya ya. Tombol ini ketika diklik maka akan ada perintah yang dijalankan ya. Nah, itu fungsi button ya atau tombol. Kemudian checkbox ya. Ini checkbox ini pilihan ya atau checklist. Nah, ketika ini dipilih maka akan ada pilihan benar dan salah ya, true and false. Ya, ketika diklik berarti benar, kalau tidak diklik berarti itu biasanya di scriptnya itu ada menghasilkan keputusan benar dan salah ya, ada checklistan seperti ini. Kemudian ada satu lagi nih, ini kalender ya, untuk menampilkan kalender. Kemudian ada image ya, image ini untuk memasukkan gambar ke dalam aplikasi. Kemudian ada label ya, untuk membuat judul atau label judulnya atau keterangan bisa ya. Nah, nanti tidak semua Bapak jelaskan, nanti dijelaskan sambil praktek aja ya. Nah, untuk layout, nah di sini ada horizontal arrangement ya. Apa horizontal? Nah, yang ini nih. Ini menyusun komponen secara horizontal. Jadi nanti di dalam komponen yang ada di kotak abu-abu ini ada banyak komponen ya. Yang tadi itu yang user layout misalnya button. Nah, layout ini ya namanya nih kan tadi yang digunakan horizontal arrangement ya. Ini maksudnya menyusun komponen secara horizontal ya, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jadi akan melebar ke samping ya, akan melebar ke samping. Nah, itu namanya horizontal arrangement. Kalau di bawahnya ini ada horizontal scroll ya, maksudnya ada scroll itu kan di mouse suka ada scroll ya. Nah, maksudnya scrollnya nanti akan menggeser ke kanan atau ke kiri. Kalau yang atasnya tadi horizontal tidak ada scrollnya, tidak bisa menggeser. Jadi dia akan melebar aja, tapi nggak bisa digeser. Kemudian ada vertical arrangement di sini. Nah, kalau ini berarti lawannya dari horizontal ya, berarti dari atas ke bawah. Sama vertical scrollnya berarti kalau dari atas ke bawahnya ada scrollnya. Biasanya yang di pinggir kan ada tuh yang digeser-geser ya, dari atas ke bawah seperti itu ya. Kemudian ada media di sini ya. Ada camcorder di sini fungsinya untuk merekam dan mengaktifkan kamera HP ya, camcorder ya. Ada kameranya di handphone nih untuk mengaktifkan atau enggaknya di sini nanti camcorder. Kemudian ada kameranya mengaktifkan atau ini untuk mengcapture ya, memfoto. Kemudian ada file picker
image picker ya. Image picker ini untuk menampilkan galeri ya. Kemudian ada player. Player itu untuk memutar musik atau memutar audio ya. Kemudian ada sound di sini ya, untuk mengatur volume atau vibrasi juga bisa di sini sound. Kemudian ada sound recorder. Nah, nanti bisa dipraktekkan ini media tools media ini sambil praktek aja. Nah, sekarang Bapak coba membuat program atau aplikasi sederhana ya. Misalnya kita buat layout dulu di sini menggunakan horizontal arrangement, atau bisa membuat label terlebih dahulu. Dia ada di user interface ini. Kita buat labelnya. Dibuat label dan kasih judul misalnya apa? Contoh aplikasi misalnya gitu. Contoh aplikasi pertama saya nih ya, misalnya seperti itu. Kemudian nah, ini bisa diatur ya. Bisa pakai background color di sini, backgroundnya misalnya warna hijau. Gitu. Kemudian ini pilih fill parent width-nya, pilih center. Size-nya bisa diperbesar 14. Nah, untuk yang layout-nya bisa ini fill parent lebarnya. Ini layoutnya. Kemudian kita tambahkan tombol. Ini klik itu ya. Ketika diklik ini maka tadi akan memproses ya. Prosesnya apa? Misalnya contoh menampilkan teks ya. Misalnya text box di sini. Atau label ya, di sini tambahkan label misalnya nah, misalnya nanti diklik maka akan muncul kalimat ya. Misalnya diklik saya di sini maka akan tampil kalimat halo, ini aplikasi pertama saya misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kan tinggal bloknya yang dibuat. Desainnya kan sudah selesai ya. Baru kita buat bloknya di sini, klik blok. Nah, kemudian klik button. Nah, di sini ya. Ketika diklikkan tombol ini ya, ketika diklik maka prosesnya seperti apa? Nah, di sini banyak prosesnya. Nih, banyak pilihannya, nanti silakan
dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, when button 1 di sini klik, maka do di sini ya. Nah, berarti pilih yang ini. Ada yang got focus ya, kemudian ada long click, kemudian lost focus. Nah, di sini akan dicontohkan yang klik do. Di sini diklik ya. Untuk yang button ini perintahnya seperti ini atau bloknya ya. Kemudian klik yang label 2 ya, diklik yang label 2. Nah, melakukan apa ya? Menampilkan, misalnya menampilkan teks ya. Nah, berarti di sini set label 2 text to kan gitu. Berarti diklik yang ini. Menampilkan teks kan? Nah, muncul terpilih ya, masuk ke viewer label 2. Kemudian masukkan ke tempat yang kosong ini, yang ada di button 1, yang ada di blok button 1 atau di potongan puzzle button 1 ya, dimasukkan. Nah, kan di sini berarti keterangannya when button 1 klik, maka akan menampilkan atau melakukan set ya, berarti setting label 2 kemudian berupa teks. Nah, teksnya kan belum dibuat. Ini hanya tipe datanya teks, maksudnya gitu ya. Kalau di pemrograman C++ itu variabelnya kan dibuatkan dulu teks kan. Ada integer, ada tekanan, di sini teks. Nah, berarti buat teksnya, baru dibuat teksnya di sini. Berarti klik yang teks ini nih, yang di sebelah kiri teks. Nah, teksnya mau apa yang ditampilkan? Misalnya teksnya yang ini nih, yang kosong. Berarti diklik, kemudian masukkan di label 2 ini. Nah, teksnya baru dimasukkan ya. Diklik aja di tempat yang kosong ini. Halo misalnya. Ini misalnya seperti itu ya. Ini aplikasi Android pertama saya. Nah, ini udah selesai untuk bloknya. Maka akan nanti kita akan lakukan uji coba atau ditampilkan. Nah, cara menampilkan atau menjalankan ya. Kalau di C++ kemarin itu di compile, running. Nah, kalau di sini connect ya. Istilahnya itu kalau di app inventor itu connect. Jadi ada AI companion, kemudian emulator dan USB. Nah, kalau menggunakan AI companion ini nanti akan diberikan barcode, ya diarahkan ke aplikasi Android yang ada di handphone. Nah, kalau menggunakan emulator itu nanti ada emulator Android yang diinstal di komputer. Nah, nanti yang menjalankan emulator Android yang ada di komputer. Kalau USB itu menggunakan sambungan langsung ke handphone ya, langsung ke HP-nya. Jadi pakai kabel USB sambungan, nanti program ini bisa dijalankan di handphone. Nah, karena akan lebih mudah, Bapak contohkan menggunakan AI Companion. Kalau emulator nanti akan banyak memakan space ya, tempat, memori juga itu. Kalau emulator Android ya. Sebenarnya sih yang mudah menggunakan USB. Cuman karena kabelnya nggak ada, jadi kita menggunakan AI Companion di sini. Nah, kalau sudah, AI Companion ini kan menggunakan aplikasi yang ada di Android ya, yang ada di handphone. Berarti nanti kalian install aplikasi di Play Store-nya ya, diinstal, namanya MIT AI 2 Companion. Nanti Bapak share nama ininya, aplikasi. Tampilannya seperti ini nih ya.
nanti diinstal di app store-nya, kemudian diaktifkan, nanti akan tampil seperti ini. Nah, connect ya, diklik. Nah, kalau runningnya di Inventor ini menggunakan connect, kemudian klik AI Companion. Nah, kemudian scan ya barcode ini. Ada di sini tombol scan QR barcode ya. Kemudian diklik scan QR barcode-nya. Kemudian arahkan ke barcode-nya, kemudian akan tampil proses seperti ini. Nah, tampil nih seperti ini. Nanti kalian bisa mempraktekkan, ya. Akan tampil di sini. Di sini kan ada contoh aplikasi pertama saya, klik saya. Kan. Apabila diklik, maka akan tampil teks yang tadi. Halo, ini aplikasi Android pertama saya, seperti ini. Nah, jadi sudah terkoneksi dari app Inventor yang ada di laptop ini atau di komputer, sudah terkoneksi dengan aplikasi Android yang ada di HP, kan gitu. Jadi menjalankannya di HP, ya kan. Ini Androidnya ada di sini, ya. Kalau misalnya Androidnya mau di komputer, berarti emulatornya harus diinstal, ya. Kalau tidak mau menggunakan aplikasi yang ada di Android atau Play Store, ya, aplikasi Play Store, berarti menggunakan kabel, kan gitu, ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kalau misalnya kalian boleh dah, ada yang bawa handphone kan? Oke, boleh diinstal, coba. Nama aplikasinya yang di Play Store itu MIT AI2. Coba salah satu aja, salah satu dulu. Sudah? Siapa yang mau menginstalnya? Kemudian AI Companion, scan yang warna biru ya, yang bawah. Belum, ininya masih kayak gini. Ini sinyal handphonenya juga harus bagus ya, koneksi agar koneksinya bisa. Udah muncul kembali lagi, ada ya. Coba diklik sayanya, muncul ya. Berarti kalian bisa tuh membuat udah, silakan duduk lagi. Berarti kalian bisa ya nih membuat aplikasi Android ya menggunakan app Inventor. Bisa ya, paham ya? Oke. Kalau sudah, silahkan kalian praktekkan. Tidak harus sama seperti yang Bapak contohkan, misalnya warnanya, teksnya juga terserah kalian. Pokoknya ketika diklik tombol maka akan muncul teks atau bisa muncul gambar atau apa, silahkan ya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ya. Ya, silahkan dicoba.